Assalamualaikum, selamat berjumpa. Perkenalkan, nama Bapak Fahri Batuwara, guru SMA Negeri 2 Bilahulu, bidang studi fisika. Di sini, di bab pertama, kalian akan belajar tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Dan untuk itu, marilah kita simak pembelajaran berikut ini. Hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Nanti di sini kita akan belajar tentang hakikat fisika, ruang lingkup fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar tentang hakikat fisika. Fisika merupakan salah satu cabang ilmu alam yang mempelajari tentang gejala dan sifat-sifat fisik suatu benda. Fisika mempelajari tentang sifat dasar dari benda seperti gerak, gaya, energi, zat, panas, bunyi, cahaya, dan struktur atom. Fisika adalah dasar dari ilmu alam. Pemahaman mengenai ilmu alam lain seperti biologi dan kimia harus diawali dengan pemahaman akan fisika. Fisika merupakan ilmu eksperimental. Fakta yang ditemukan oleh para ilmuwan tidak mutlak benar. Ketika disajikan sebuah fakta, para ilmuwan akan mencoba membuktikan kebenaran fakta tersebut. Jika terbukti benar, fakta itu akan diakui dan digunakan sebagai fakta ilmiah. Namun jika terbukti tidak benar, fakta tersebut akan ditinggalkan. Dan hasil temuan terbaru itulah yang digunakan sebagai fakta ilmiah. Fakta ilmiah tersebut bisa jadi salah satu ketika alat-alat yang digunakan untuk penelitian semakin modern dan canggih, sehingga data-data eksperimen yang didata menjadi lebih valid. Sekarang kita masuk yang kedua tentang ruang lingkup fisika. Ruang lingkup fisika yang pertama adalah mekanika klasik. Mekanika klasik merupakan cabang dasar fisika yang membahas mengenai gerak benda dan gaya yang bekerja pada benda. Mekanika klasik disebut juga mekanika Newton karena berhubungan dengan hukum-hukum gerak yang dirumuskan oleh Newton. Mekanika klasik terbagi ke dalam 3 sub lainnya, yaitu statistika yang membahas tentang benda diam, kinematika yang membahas tentang benda bergerak, serta dinamika yang membahas tentang gaya yang bekerja pada suatu benda. Masuk ke ruang lingkup fisika yang kedua, yaitu termodinamika. Termodinamika merupakan cabang dasar fisika yang membahas tentang kalor dan suhu serta hubungannya dengan usaha dan energi. Termodinamika juga membahas tentang perpindahan kalor dalam suatu sistem. Perpindahan kalor terjadi dari temperatur tinggi ke temperatur rendah hingga tercapai keadaan setimbang. Ruang lingkup fisika yang ketiga adalah elektromagnetisme. Elektromagnetisme merupakan cabang dasar fisika yang membahas tentang medan listrik dan medan magnet serta hubungan keduanya. Elektromagnetisme juga didefinisikan sebagai cabang fisika yang membahas tentang gaya elektromagnetik. Kemudian ruang lingkup fisika berikutnya adalah mekanika kuantum. Mekanika kuantum merupakan cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik dalam pembahasan pada tataran atom dan subatom. Mekanika kuantum adalah bagian dari teori medan kuantum dan fisika kuantum yang bersama relativitas umum. Ilmu ini mempelajari sifat zat dan interaksinya dengan energi pada skala atom dan partikel subatom. Penelitian fisika sekarang ini secara garis besar terbagi dalam beberapa bidang. Yang pertama adalah fisika partikel. Fisika partikel mempelajari tentang unsur-unsur dasar dari zat dan energi serta interaksi antar keduanya.
Fisika partikel juga disebut fisika energi tinggi karena banyak partikel-partikel dasar terjadi secara alami melalui proses tumbukan yang berenergi tinggi. Yang kedua adalah fisika zat terkondensasi. Fisika zat terkondensasi adalah bidang fisika yang berhubungan dengan sifat-sifat fisika makroskopik dari suatu zat. Fisika zat terkondensasi merupakan bidang terbesar dalam fisika masa kini. Bidang ini mempelajari tentang fase-fase zat yang muncul ketika jumlah partikel dalam suatu sistem sangat besar dan interaksinya antar partikel sangat kuat. Fisika atomik, molekuler, dan optik mempelajari tentang interaksi antar zat maupun antar zat dan cahaya dalam skala atomik dan molekuler. Fisika atomik mempelajari kulit elektron dan inti dari suatu atom. Contohnya adalah reaksi fusi dan fisi. Kemudian astrofisika. Astrofisika merupakan penerapan dari teori-teori dan metode fisika untuk mempelajari struktur bintang, evolusi bintang, asal-usul tata surya, serta berbagai masalah terkait kosmologi. Kemudian yang terakhir adalah fisika terapan. Baik, sekarang kita masuk ke metode ilmiah. Penelitian dimulai dengan merumuskan masalah. Masalah merupakan sesuatu yang akan diteliti dan dipecahkan. Masalah penelitian biasanya berupa pertanyaan ilmiah yang sifatnya terbuka. Pertanyaan ilmiah juga harus dijawab melalui percobaan. Pertama adalah merumuskan tujuan penelitian. Yang kedua, menetapkan bentuk penelitian. Dalam menetapkan bentuk penelitian, kita bereksperimen, mensurvei, membuat tinjau pustaka, membuat rancang bangun, dan membuat bahasan teoritis. Kemudian yang ketiga, menetapkan variabel penelitian. Ada variabel bebas, ada variabel terikat, dan ada variabel kontrol. Contoh perumusan masalah. Bagaimana pengaruh panjang tali untuk menentukan besar periode pada bandul? Jadi yang menjadi variabel bebas adalah panjang tali, dan yang menjadi variabel terikat adalah periode, dan yang menjadi variabel kontrol adalah massa bandul dan sudut simpangan tali. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat adalah menyusun hipotesis. Yang kelima, menetapkan instrumen yang digunakan. Yang keenam, menentukan prosedur kerja dan cara mengumpulkan data. Yang ketujuh, cara memperoleh data. Yang kedelapan adalah cara menganalisis data. Sekarang kita masuk kepada keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, tata tertib di laboratorium. Siswa tidak diperkenankan masuk ke dalam laboratorium tanpa seizin guru. Siswa diharuskan mengenakan jas lab selama berada di laboratorium. Siswa tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman ke dalam laboratorium. Siswa tidak diperkenankan bercanda atau bermain-main maupun berlari-larian di dalam laboratorium. Orang yang tidak berkepentingan dilarang memasuki laboratorium selama kegiatan praktikum berlangsung. Siswa harus membaca prosedur kerja dan manual alat sebelum menggunakan alat-alat di laboratorium. Alat serta bahan yang ada di laboratorium tidak diperkenankan untuk diambil keluar tanpa seizin guru. Alat dan bahan harus digunakan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Jika ada alat-alat yang rusak atau pecah, hendaknya segera melapor kepada guru. Dalam melakukan percobaan tidak mengerti atau ragu-ragu, segeralah bertanya pada guru. Jika terjadi kecelakaan sekecil apapun, segera laporkan pada guru. Dalam melakukan percobaan, hendaknya menggunakan bahan sesuai dengan petunjuk. Setelah selesai percobaan, alat-alat harus dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan kering dan bersih. Buanglah sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan, jangan pada bak suci. Sebelum meninggalkan laboratorium, meja praktikum harus dalam keadaan bersih. Keran air dan gas ditutup, kontak listrik dicabut. Yang kedua, alat-alat keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, pemadam kebakaran atau hidran tabung. Yang kedua, eye washer. Yang ketiga, water shower. Yang keempat, kotak P3K. Berikutnya, jasa laboratorium. Berikutnya, peralatan kebersihan. Berikutnya, obat-obatan. Berikutnya, kapas. Dan yang terakhir adalah plater pembalut. Baik,
Jika kamu suka dengan channel ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya.